Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu. Masih ingat Ibu? Ya, kalian pasti masih sudah kenal dengan Ibu ya. Bagaimana? Masih semangat? Sekarang MPLS hari keempat loh. Masih semangat? Itu ya Ibu harapkan. Kalian tetap semangat, tetap sehat, mengikuti materi-materi MPLS di sekolah kita sampai hari terakhir. Ya. Nah, masih ingat dengan Ibu tidak? Ya betul, ada yang masih ingat. Ibu bernama Ibu Lis Martini. Sebagai pembina OSIS, pada hari pertama, Ibu menyajikan materi tentang profil sekolah. Kalau sekarang, Ibu tidak akan menyajikan materi itu. Tapi hari ini Ibu akan menyajikan materi yang lain, yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Apa itu perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS? Ada yang sudah tahu? Nah, kalau ingin tahu lebih jelas, nanti Ibu akan menjelaskan. Tapi sebelumnya, Ibu akan menayangkan dulu video tentang PHBS. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik. Apakah kamu termasuk murid yang melakukan PHBS? Apa sih PHBS itu? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa kita harus melakukan PHBS? Manfaat melakukan PHBS adalah dapat meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan menjadikan lingkungan sehat. Ada 8 indikator PHBS di sekolah. Indikator yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Manfaat mencuci tangan adalah untuk membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit. Penyakit yang timbul akibat tidak mencuci tangan adalah diare, cacingan, dan tifus. Kapan harus mencuci tangan? Dilakukan sebelum dan sesudah makan, setelah bermain, memegang uang, memegang binatang, setelah kencing dan buang air besar. Indikator yang kedua, mengkonsumsi jajan sehat di kantin sekolah. Manfaat jajan sehat adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan. Bahaya jika jajan sembarangan adalah sakit perut, diare, dan sakit berbahaya seperti kanker. Ingat, beli makanan di tempat yang bersih, jauh dari tempat sampah, dan warna makanan tidak mencolok. Indikator yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Kenapa buang air kecil dan buang air besar harus di jamban? Adalah untuk menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dan tidak berbau. Indikator yang keempat, olahraga yang teratur dan terukur. Tujuan olahraga adalah agar tubuh bugar, membantu pertumbuhan dan perkembangan, tidak mudah sakit, dan membuat semangat untuk belajar. Lakukan olahraga sesuai arahan ya, hindari cedera. Indikator yang kelima, memberantas jentik nyamuk.
jentik nyamuk perlu diberantas? Gigitan nyamuk menyebabkan penyakit DBD atau demam berdarah dengue, malaria, dan kaki gajah. Cara memberantas jentik nyamuk. Jentik nyamuk diberantas dengan melakukan 3M+. Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas, plus menghindari gigitan nyamuk. Indikator yang keenam, tidak merokok di sekolah. Rokok sama dengan racun. Merokok sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Ingat, hindari merokok walau hanya untuk coba-coba. Indikator yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan dilakukan secara teratur setiap 6 bulan. Manfaatnya adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan serta status gizi. Hasil berat badan dan tinggi badan akan dicatat di kartu menuju sehat atau KMS. Indikator yang ke-8, membuang sampah pada tempatnya. Sampah merupakan sarang kuman dan bakteri. Jenis-jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti botol, plastik, kaca, dan kertas. Sampah organik atau sampah basah adalah sampah yang dapat diurai. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayur, dan daun kering. Sampah B3 atau sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 merupakan sampah berbahaya, misalnya sampah dari limbah rumah sakit dan pabrik. Ingat 3R, reduce mengurangi sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, reuse gunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, recycle atau daur ulang memanfaatkan kembali sampah setelah diolah. Ingat, jangan buang sampah sembarangan, selalu buang sampah pada tempatnya. Ayo, ber-PHBS, hidup sehat dimulai dari saya. Ya, baik, sekarang akan Ibu menjelaskan kembali tentang PHBS. Ya. Pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran sehingga anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Apa maksudnya? Kita sebagai diri sendiri, sebagai makhluk individu harus menjaga kesehatan kita. Agar apabila kita sehat, maka kita tidak akan menularkan penyakit kepada orang lain, kepada keluarga kita. Sehingga kalau kita sehat, maka orang lain pun akan sehat. Selanjutnya, apa manfaat dari PHBS? Manfaat dari PHBS, setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Nah, apabila, seperti yang sudah Ibu ulas tadi, apabila
kita sehat, maka kita tidak akan menularkan penyakit kepada orang lain. Apa yang manfaat yang kedua, yaitu anak tumbuh sehat dan cerdas. Karena anak sudah bisa menjaga dirinya dengan kesehatan dirinya, maka dia akan tumbuh dengan sehat dan cerdas. Selanjutnya, apabila sudah sehat, maka seluruh keluarga akan sehat, maka anggota keluarga akan giat bekerja. Nah, berkaitan dengan masa sekarang, masa pandemi COVID-19, menerapkan gaya hidup sehat dengan menjadi lebih mawas diri untuk lebih menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, contoh dari PHBS. Apa yang harus kita lakukan untuk perilaku hidup bersih dan sehat? Yang pertama, makan beraneka ragam makanan bergizi. Apa dulu makanan bergizi? Makanan bergizi itu tidak mahal. Apapun yang ada di sekitar lingkungan kita itu merupakan sumber makanan bergizi, seperti misalnya sayuran, makanan yang sederhana, tahu, tempe, itu termasuk ke dalam makanan bergizi. Selanjutnya, minum tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darah ini dianjurkan untuk semua anak perempuan dari usia 10 sampai 18 tahun. Kenapa? Karena apabila anak perempuannya sehat, maka kelak dia akan mempunyai keturunan yang sehat. Contoh yang ketiga, ibu minum tablet tambah darah ini di sekolah kita, UKS menyediakan tablet tambah darah yang diperuntukkan untuk seluruh siswa putri. Contoh yang selanjutnya, mengkonsumsi garam beriodium. Nah, garam yang kita makan itu adalah garam yang diharapkan mengandung iodium untuk mencegah penyakit kekurangan zat besi, untuk mencegah penyakit gondok. Itu iodium yang terkandung di dalam garam. Selanjutnya, contoh yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Itu jelas, tadi sudah ada di video bahwa sampah harus dibuang pada tempatnya. Di sana ada tiga gambar tong sampah. Ada untuk sampah organik, anorganik, dan B3. Masih ingat? Untuk sampah anorganik itu sampah apa? Adalah sampah yang tidak bisa hancur. Misalnya kaleng, plastik, ya, itu tidak bisa hancur. Tapi kalau yang sampah organik yang bagaimana? Contohnya, bekas potongan sayuran, potongan buah-buahan, daun-daunan, tulang, itu termasuk dalam sampah organik. Dan yang ketiga, sampah B3, itu adalah sampah kesehatan. Misalnya botol-botol bekas obat, suntikan-suntikan, itu ya. Nah, itu termasuk dalam jenis sampah yang B3. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah membersihkan lingkungan. Itu jelas, karena kalau lingkungan kita bersih, maka akan membuat diri kita sehat karena terjauh dari penyakit. Nah, dikaitkan lagi dengan masa COVID-19 ini. Contoh yang paling penting di masa COVID-19 ini apa? Yaitu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, dan menutup mulut apabila batuk dan bersin secara benar. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut, ya. Berikutnya, nah, karena kita berada di dalam lingkungan sekolah, maka Ibu akan menjelaskan tentang PHBS di sekolah. Nah, PHBS di sekolah ini dikelola oleh UKS. Apa itu UKS? Usaha Kesehatan Sekolah, yaitu usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan serta perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Tujuan UKS untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik sehingga dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Apa sih tujuan UKS? Tujuan UKS mengarah pada praktik PHBS di sekolah yang dilakukan oleh seluruh peserta yang ada di sekolah, guru, peserta didik, dan masyarakat yang berada di lingkungan sekolah,
Agar apa? Agar mencegah dari penyakit, meningkatkan kesehatan dan mewujudkan lingkungan yang sehat. UKS juga ada di sekolah kita, ya, dikelola oleh Ibu Anissa dan Ibu, ya. Nah, sekarang dikaitkan PHBS dengan new normal. Mungkin kamu pendengar sekarang sering mendengar kata new normal kan ya? Apa sih new normal? New baru, normal kehidupan. Oh, berarti new normal itu kehidupan yang baru. Karena sekarang kita hidup di masa pandemi COVID-19, ya. Kita sekarang sedang berada di dalam new normal atau kehidupan yang baru. Apa sih new normal? Akan Ibu jelaskan. New normal itu atau kehidupan yang baru adalah sebuah tatanan kehidupan yang baru sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh penjuru dunia. Dan hal itu tidak bisa dihindari. Kita harus beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Kita tidak bisa bilang tidak mau. Kita tidak bisa bilang tidak. Karena ini adalah pandemi yang sedang melanda seluruh dunia. Ya. Nah, menurut prinsip dari kesehatan, tatanan kehidupan baru di dalam new normal itu bukan berarti untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Apa itu mengekang? Ya, dulu kita bisa kumpul-kumpul dengan teman, bisa pergi ke sekolah, beribadah di masjid dengan nyaman. Tapi kalau sekarang banyak aturan. Kita tidak boleh berkumpul-kumpul dengan teman. Sekalipun berkumpul harus jaga jarak, harus memakai masker dan sebagainya. Apakah saya terkekang? Nah, kamu jangan merasa terkekang karena aturan itu untuk kesehatan kita bersama. Nah, sekarang apa sih PHBS untuk diri sendiri pada zaman new normal ini? 1. Memakai masker. Nah, masker ada 2 jenis, ya. Ada jenis yang masker klinis, ya, seperti ini, dan ada masker yang kain. Perhatikan. Nah, kalau masker yang klinik ini, medis ini tidak boleh dipakai ulang. Nah, ini harus sekali pakai langsung dibuang. Nah, bagaimana membuangnya? Tangan kamu jangan menyentuh tengah ini, karena ini sudah terpapar oleh kuman. Nah, kalau kamu mau membuang masker klinis, kamu harus memegang talinya, lalu buang ke tempat sampah. Seperti itu. Nah, kalau masker yang kedua ini masker kain. Kamu harus punya stok ya di tas ya. Harus bawa 2 atau 3 masker kalau kamu keluar rumah. Kenapa, Bu? Karena masker kain ini tidak boleh digunakan lebih dari 4 jam. Setelah 4 jam harus langsung diganti. Nanti di akhir Ibu akan memaparkan kenapa masker kain ini harus cepat diganti. Karena kan masker ini menutup hidung dan muka kita, maka kuman-kuman yang ada di mulut kita itu tersaring oleh masker ini. Jadi masker ini harus cepat diganti setelah 4 jam pemakaian. Apakah dibuang? Bukan dibuang, tetapi ini dicuci pakai sabun, lalu dijemur di matahari yang panas. Nah, setelah kering boleh dipakai lagi. Nah, yang kita gunakan sekarang bukan masker medis seperti tadi, tetapi masker kain. Ya, ini yang sering kita gunakan. Selanjutnya, PHBS pada diri sendiri yang kedua adalah lebih sering mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Nah, ini Ibu contohnya ada 2 nih. Ya, yang pertama ini mencuci tangan pakai sabun. Nah, apabila kamu sudah dari luar mau masuk ke dalam rumah, kamu harus mencuci tangan dulu pakai sabun. Bagaimana caranya? Nanti akan Ibu jelaskan. Ada gambar-gambar bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun yang benar. Nah, ini sabunnya. Ya. Lalu apalagi, Bu, kapan saya memakai sabun? Yaitu apabila sudah menyentuh, memegang uang, sudah memegang barang-barang, itu harus selalu cuci tangan. Kalau tidak ada sabun bagaimana, Bu? Nah, ada ini namanya hand sanitizer. Nah, kalau ini tinggal disemprotkan ke tangan. Nah, ini sebagai pengganti sabun. Tapi apabila ada sabun, yang lebih baik tetap untuk mencuci tangan menggunakan sabun ini. Yang ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Nah, pada new normal ini, kalau dulu kita nyaman berkumpul dengan teman, ngariung, tapi kalau sekarang kita harus menjaga jarak. Berapa meter, Bu? 2 meter, 3 meter? Bukan. 1,5 meter itu jarak maksimal antara kita dengan
teman kita atau dengan saudara kita. Kita harus menjaga jarak. Lalu hindari kerumunan. Nah, kalau dulu kita suka berkerumun, sekarang kita hindari kerumunan tersebut. Sekali lagi, ini bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Yang keempat, PHBS yang keempat adalah hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan telapak tangan kita sebelum mencuci tangan pakai sabun. Nah ini, seperti tadi kata Ibu. Kalau mau melakukan sesuatu, lebih baik mencuci tangan terlebih dahulu. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut menggunakan telapak tangan apabila belum dicuci pakai sabun. Karena kuman bisa menyebar ke mata, ke hidung, dan ke mulut, lalu masuk ke dalam tubuh kita. Yang kelima, menutup mulut dan hidung pada saat batuk dan bersin. Nah ini penting sekali. Karena pada saat batuk dan bersin berarti keluar kuman dari mulut kita. Nah bagaimana cara menutupnya pakai apa? Yang pertama menggunakan tisu. Setelah di batuk dan bersin, tutup ke mulut lalu dibuang ke tempat sampah. Kalau tidak ada tisu pakai apa? Pakai tangan? Nggak boleh. Harus pakai sikut. Nah ini ya. Nah begini caranya. Kalau batuk atau bersin pakai sikut, jangan pakai telapak tangan. Kenapa? Kalau pakai telapak tangan nanti setelah bersin, setelah batuk, tangan itu menyentuh bagian yang lain, itu berbahaya. Jadi kalau menutup batuk dan bersin menggunakan sikut seperti ini. Ya. Yang keenam, jangan meludah di sembarang tempat karena ludah kita sumber penyakit. Ketujuh, jangan merokok. Nah yang tadi, kenapa jangan merokok? Masih ingat tadi di video? Ya, karena rokok itu racun. Ya, racun yang merusak organ-organ di dalam tubuh kita. Apalagi kalian masih kecil, jangan merokok. Ya, dibiasakan jangan merokok. Karena kamu masih kecil. Bu, bagaimana kalau ada yang merokok? Bapak kita merokok, hindari, jauhi. Kenapa? Karena asapnya itu bisa terhisap oleh kamu. Ya. Yang kedelapan, PHBS yang kedelapan adalah dilarang bersalaman. Nah ini, kalau dulu kalian bertemu dengan ibu guru selalu cium tangan, dengan mama dengan bapak mau berangkat cium tangan, dengan teman-teman berpelukan cium tangan, bersalaman. Sekarang mah tidak boleh di zaman new normal ini. Wayahnya, bagaimana bersalamannya? Tangkupkan tangan di dada seperti ini. Lalu menundukkan kepala. Nah itu juga sudah menandakan bahwa kita bersalaman. Ya, kenapa tubuh tidak sopan? Wayahna, karena kita sedang dalam kehidupan yang new normal, ya, untuk kesehatan kita semua. Yang 9, pakai pelindung wajah. Nah ini contohnya. Ya, nah ini facial namanya. Untuk apa Bu ini? Ini untuk melindungi wajah kita apabila kamu tidak memakai masker. Kenapa? Karena semburan ludah dari mulut kita akan terhalang oleh facial. Begitu juga semburan atau kuman yang keluar dari orang lain itu terhalang oleh facial. Apabila kamu tidak memakai masker, kamu gunakan facial. Ya, ini bisa didapatkan di mana saja. Harganya juga beragam dan jangan takut tidak mahal. Yang terakhir, PHBS yang terakhir adalah mengecek suhu tubuh. Ya. Kenapa kita harus mengecek suhu tubuh? Karena kalian tahu kan, orang yang terkena COVID-19 ini, suhu tubuhnya di atas 37,5. Nah, berarti kita harus mengecek suhu tubuh kita. Kalau masih ada di bawah dari itu, 36 ke bawah, berarti kita masih sehat. Tapi kalau kamu sudah 37 ke atas, apalagi 37,5, 38, kamu harus berhati-hati. Karena bukan tidak mungkin kamu mulai terserang COVID-19. Baik, sekarang akan Ibu lanjutkan. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana tentang perilaku new normal di sekolah? Karena kan sebentar lagi kamu sekolah. Bu, takut saya sekolah, karena saya takut terserang. Kan kata Ibu juga, corona itu masih di mana-mana. Nah, untuk lebih jelasnya ada lagi video. Video ini pernah ditayangkan loh pada awal MPLS. Masih ingat? Apa saja yang harus kamu lakukan seandainya kamu nanti bersekolah? Ya, silakan. Tonton video ini. Selamat menyaksikan. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo ayo, ayo, yo ayo, ayo,
Nah, itu video tentang seru belajar dalam masa kehidupan yang baru. Bagaimana? Sudah bisa mengikuti? Apa saja yang harus kamu lakukan? Ya, baik. Ibu akan lebih memperjelas. Salah satu PHBS pada diri sendiri yang pertama dan yang paling penting adalah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Tadi menggunakan apa? Menggunakan sabun ya. Nah, Bu, bagaimana? Apakah kucek-kucek selesai? Tidak. Ada urutannya supaya terhindar dari kuman. Yang pertama, nah, cuci tangan di bawah air yang mengalir. Lalu semprotkan sabun ke telapak tangan. Lalu katupkan dua tangan digosokkan seperti ini. Setelah itu punggung tangan ini ya, punggung tangan. Nah, ini punggung tangannya. Lalu dikatupkan dua tangan sela-sela jari tangan seperti ini. Selanjutnya diputarkan untuk telapak tangan. Yang keempat, telapak tangan seperti ini. Lalu yang kelima, ibu jari. Nah, seperti ini diputarkan pakai sabun di bawah air yang mengalir. Lalu kuku. Nah, kuku seperti ini. Ya. Lalu terakhir pergelangan tangan, sama semuanya di bawah air yang mengalir. Ada berapa tahapannya? Ada 7 ya, ada 7 cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Ingat, yang pertama, katupkan dua tangan, digosokkan. Yang kedua, punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari tangan. Yang keempat, telapak tangan. Kelima, ibu jari. Keenam, kuku. Ketujuh, yang terakhir, pergelangan tangan. Ingat sekali lagi, semua dilakukan selama 30 detik dan harus menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Paham? Ya, baik. Berikutnya, diingatkan itu ya, cara mencuci tangan dengan baik dan benar, biar kalian kesehatan kalian tetap terjaga. Berikutnya, nah ini. Ya, yang selanjutnya, setelah cuci tangan pakai sabun, hal yang terpenting yang harus kamu perhatikan apabila nanti kamu belajar bertatap muka adalah menggunakan masker. Ya. Nah, masker yang digunakan tadi kata Ibu, menggunakan masker kain atau masker medis. Ya. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, harus menutup, ditalikan. Harus menutup bagian hidung, ke bawahnya ditarik seperti ini. Nah ini, ya. Nah setelah itu, Bu, bagaimana kalau misalnya mau ngomong, mau makan, mau minum, lepas masker dengan cara membuka belakang, tidak boleh diturunkan di dagu seperti ini. Karena kuman yang ada dari mulut kita mulai terpapar ke leher. Ya, lalu dipakai lagi oleh kamu, ditarik lagi ke atas, berarti dari leher tarik lagi ke atas. Jadi bagaimana Bu kalau mau makan minum? Lepas dulu masker secara keseluruhan. Nah itu ya cara kita menggunakan masker. Bagaimana anak-anak, sudah paham sekarang tentang PHBS? Apa sih PHBS tadi? Perilaku hidup bersih dan sehat. Dikaitkan dengan masa pandemi COVID-19, hal itu sangat penting. Untuk siapa? Untuk kita semua. Apabila kamu bisa menjaga kesehatan kamu, maka kamu juga akan menyebarkan kesehatan kepada orang lain. Tapi apabila kamu tidak bisa menjaga kesehatan kamu, maka kamu sama dengan menyebarkan penyakit kepada orang lain. Untuk itu, sehatkan dulu diri kamu, sehatkan dulu keluarga kamu, supaya tidak menularkan kepada orang lain. Mengerti? Nah nanti, apabila ke depan nanti kita akan bertatap muka secara langsung di sekolah, jangan lupa, ada panduan tadi 10 PHBS untuk diri sendiri. Ibu harapkan kamu ingat dari awal sampai akhir, apa yang harus kamu lakukan. Nah rupanya, materi tentang PHBS, Ibu sudahi dulu. Ibu harapkan materi ini sangat bermanfaat untuk kalian. Apalagi sekarang kita di masa pandemi COVID-19 yang belum selesai ini. Tentu semuanya kita ingin sehat kan? Ingin sehat, ingin sekolah lagi, ingin bermain lagi. Bagaimana caranya? Yuk jaga kesehatan kita. Nah, itu saja. Ibu harapkan kalian semua mengingatnya
melakukannya dan mengingatkan orang lain juga, mengingatkan keluarga kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.